Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-12 ya. Kita akan membahas tentang elektroanalisa, di mana elektroanalisa ini akan dibagi menjadi dua ya. Di sini yang untuk pertemuan ini kita bahas potensiometri terlebih dahulu. Jadi dari potensiometri ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu potensiometri langsung dan titasi potensiometri. Nah, kalau konduktometri, ini ada konduktometri langsung dan ada titasi konduktometri. Bagaimana kelebihan dari potensiometri ini? Ada 5, di mana lebih murah ya, karena hanya memerlukan elektroda dan voltmeter dibandingkan dengan instrumen yang lain. Yang kedua, analisa ini dapat langsung dilakukan di lapangan yang jauh dari laboratorium. Elektrodanya tidak merusak sampel di sini ya. Yang keempat, tidak mempengaruhi kesetimbangan larutan uji sehingga dapat digunakan untuk mengetahui tetapan kesetimbangan sampel. Yang kelima, potensial yang diukur dalam kondisi stabil dan cepat sehingga tegangan dapat dicatat sebagai fungsi waktu. Nah, potensiometri ini adalah elektroda indikator yang tersedia memperlihatkan kestabilan pada kisaran yang luas dari aktivitas analit yang merupakan satu kelebihan dari respondens. Di sini untuk persamaannya ini mengacu pada persamaan Nernst, di mana untuk setengah reaksi oksidasi plus N plus E min itu reversible menghasilkan reduksi, dan persamaannya adalah di sini E N0 min 0,059 per N log A reduksi per A oksidasi. Nah, ini adalah tabel untuk elektroda selektif ion. Jadi ada ion berbagai jenis, tipenya, kisaran konsentrasi, dan beberapa interferensi. Contoh di sini adalah bromida, tipe keadaan padat, kisaran konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 6 sampai 1, interferensinya S min, I min, dan C min. Nah, ini sampai ke tetrapenilborat, jadi bisa dilihat dari tabel ini. Nah, elektroda indikator laboratorium potensiometri ini ada elektroda ion logam, jadi ada elektroda jenis pertama, kedua, dan ketiga. Kalau untuk yang pertama ini contohnya ada Ag, Hg, Cu, Jn, Pb-nya ini untuk menganalisis logam Fe, Cr, Ni, Cu, tungsten, dan Al. Kalau jenis kedua ini elektroda perak klorida. Di sini adalah untuk yang ketiganya indikator dan titrasi eta potensiometri. Kalau ITNET ini elektroda yang digunakannya adalah patina. Fungsinya untuk membangkitkan kecenderungan sistem dalam melepas dan menerima elektron. Sedangkan logam tersebut tidak ikut dalam reaksi. Elektroda membran di sini adalah kaca ya untuk pengukuran pH di sini. Nah, elektroda kaca ini memiliki kelebihan terhadap elektroda pH lainnya. Elektroda kaca dan kolomel dapat dibuat dalam ukuran yang cukup kecil untuk analisa dalam volume yang sedikit. Ini potensiometri langsung. Ini adalah gambar potensiometernya di sini. Ya, ada anodanya, ada katodanya. Di sini ada Zn2+, ada Cl-, di sini ada NO3-, Ag+, di sini ada Ag-nya gitu ya. Ini adalah untuk gambar potensiometer. Ini ada jembatan garamnya di sini. Potensiometer ini kan ada yang langsung di mana mengacu pada persamaan Nernst ya. Jadi di sini PHU sama dengan PHS plus EU min ES per 0,0592. Jadi ada keterangan di sini EU untuk tegangan larutan uji, ES tegangan larutan standar, PHS penyangga larutan standar, PHU penyangga larutan uji, dan K-nya adalah potensial sehubungan cair. Nah, di sini untuk K ya, ini untuk K ini 1 megavolt pada kondisi pH berada di antara 2 hingga 10, konsentrasi ion tidak terlalu besar, dan tidak ada suspensi bermuatan berukuran makro atau koloid kecuali protein atau asam nukleat. Nah, berdasarkan National Institute of Standard and Technology, di sini nilai penyangga untuk larutan standar ada kalium teroksalat, yaitu pH-nya 1,681, 25 derajat Celcius. Yang terakhir adalah natrium karbonat ya.
plus natrium bikarbonat ini 10,011. Data ini bisa dilihat. Dan ini adalah untuk proses titrasi atau alatnya ya, rangkaian alat yang digunakan. Di sini ada static clamp ya, buret, elektrodanya, magnetic stirrer, kemudian ini adalah pH meternya gitu. Jadi indikator dari titrasi potensiometri itu adalah kita bisa mengukur pH meternya itu berapa. Ini. Contoh pH meter pada AgCl atau pada KCl gitu ya. Nah, di dalam titrasi potensiometri di sini prinsipnya titran yang ditambahkan ke dalam titrat kemudian diukur tegangan sel dari titrat dan kemudian diplot grafik antara volume titran dengan tegangan yang terukur pada titrat. Nah, di sini ada reaksinya harus meliputi penambahan dan pengurangan beberapa ion yang sesuai dengan jenis elektrodanya. Nah, di sini dalam analisanya dibutuhkan kuprat titrasi yang curam sehingga didapatkan tegangan pada titik ekivalen. Kita lihat yang curam kan ini sebelah sini. Ini yang ini, mesin yang ini curam. Ini curam gitu ya untuk kurva grafik titrasi potensiometri. Di sini presisi dan dari titrasi potensiometri dapat ditingkatkan dengan sel konsentrasi, yaitu reaksi neutralisasi, titrasi asam basa menggunakan elektroda kaca dan tetapan ionisasi ya. Di sini harus kurang dari 10-8. Kemudian di sini reaksi pembentukan kompleks dan pengendapan. Ini dengan membebaskan ion terhidrasi dari larutan dapat membentuk kompleks eta sebagai titrannya atau komponen yang mengendap. Elektroda yang digunakan Hg dan Hg. Untuk reaksi redoknya, ini dapat digunakan dalam titrasi redok dengan oksidator kuat. Contohnya di sini KMNO4, K2Cr, O7, CONO3 3 kali sehingga membentuk lapisan logam oksida yang mereduksi dalam larutan encer. Nah, ini untuk titrasi potensiometri. Jadi di dalam elektroanalisa itu ada dua, potensiometri dan konduktometri. Nah, potensiometri ini ada potensiometri langsung dan ada titrasi potensiometri. Jadi tolong ditelaah dan dipahami kembali. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.